saya rasa kita punya Ole ya. Ole Romeni ini adalah pemain striker yang cukup mumpuni dan bisa menjadi harapan timnas dalam waktu dekat. Nah, yang paling dekat dan realistis adalah Mas Ole. Bagaimana peluang yang dimiliki? Kevin Dix buka-bukaan. Saya main lawan Jepang. Ole Romeni datang segera. Timnas semakin kuat dengan pemain barunya. Ya, diketahui sebelumnya bahwa Kevin Dix yang sudah berjabat tangan dengan PSSI dan diprediksi akan bermain pada laga ketiga pada saat melawan Arab Saudi di GBK. Namun baru-baru ini entah tak tahu mengapa Kevin Dix keceplosan menyepil jika dirinya akan bisa bermain melawan Jepang. Namun dari itu kami rasa masalah administrasi Kevin Dix masih dalam proses. Tetapi apakah ini adalah strategi PSSI ataukah perjalanan senyap PSSI untuk memberikan kejutan kepada semuanya? Karena baru-baru ini PSSI menyebut bahwa Kevin Dix akan bermain melawan Arab Saudi pada laga ketiga di GBK. Tapi tunggu, PSSI memang dirasa bermain senyap karena Kevin Dix justru secara tidak sengaja membocorkan rencana dirinya dan PSSI saat menyebut bahwa dia berencana untuk dimainkan pada laga kontra Jepang. Di sisi lain ada kabar dari salah satu DPR yang memberikan pernyataannya berkaitan dengan pemain baru yang akan semakin dekat dengan PSSI. Disinyalir dia adalah Ole Romeni. Jelas, jika Ole datang, maka wajah baru timnas Indonesia benar-benar mewah. Tidak hanya di lini belakang yang terus-terusan diperbarui, tapi juga di lini serang. Namun apapun itu, sejatinya ini menjadi sebuah berita yang bahagia. Mengingat yang kita butuhkan, yakni seorang striker tunggal seperti Ole Romeni bisa berseragam timnas Indonesia. Lantas bagaimanakah jalan cerita Kevin Dix yang akan bermain melawan Jepang dengan mode senyap PSSI, serta Ole Romeni yang akan menjadi pemain baru timnas Indonesia? Yuk kita simak berita selengkapnya. Heeft nu ook voor Indonesië gekozen. En ze zijn daar wel ook echt bezig met de next step. Ja. Dus echt ook proberen iets te creëren met elkaar. Los van de Indonesische boys die daar ook gewoon een competitie. Om de secondes krijg ik DM's van komt er Indonesië, komt er Gewoon gewoon voor afgoding eigenlijk. Ik zag een spits. ze zoeken ook echt een spits. Ja. Ya, melihat dari beberapa sumber yang ada bahwasanya menurut Pak Kemenpora yakni Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa Kevin Dix akan secepat mungkin menjalani sumpahnya menjadi warga negara Indonesia dan sumpah tersebut akan dilakukan di Denmark, tempat di mana Kevin membela klubnya. Namun terdapat informasi juga bahwa Kevin Dix tidak akan memperkuat timnas Indonesia pada saat melawan Jepang, melainkan baru bisa bermain pada saat melawan Arab Saudi di laga ketiga. Namun tunggu dulu, jika kita melihat story di Instagram Kevin Dix, nge-spill jika dirinya bisa bermain pada saat laga melawan Jepang. Sebuah kabar yang membahagiakan kita semua. Storynya begini. Ada netizen yang bertanya tentang Kevin, bisa bermain saat melawan Jepang atau tidak? Apakah kamu akan datang ke Indonesia bulan ini? Menurut laporan, kamu akan bermain di laga kontra melawan Arab Saudi. Tulis netizen pada saat mengajukan pertanyaan kepada Kevin Dix langsung dijawab dengan tegas oleh Kevin dengan menuliskan, saya dan PSSI mencoba segalanya untuk membuat itu batas akhir agar bisa bermain untuk Indonesia pada 15 November nanti. Mari kita berharap agar semuanya berjalan lurus dan aku bisa bermain melawan Jepang dan Arab Saudi. Kan itu rencananya. Ya, dari apa yang telah kita mendengar dan melihat jawaban dari Kevin Dix, jika Kevin menunjukkan harapan yang baru kepada timnas Indonesia, yakni dengan bisa main pada saat laga timnas Indonesia kontra Jepang. Namun jika itu benar-benar terjadi, maka Kevin Dix akan memberikan tambahan kekuatan yang besar bagi timnas Garuda. Karena kita tahu pemain yang masih berusia 28 tahun itu tampil sangat luar biasa bersama Copenhagen. Ia tampil bak benteng yang kokoh di lini pertahanan Copenhagen dan hal itu terbukti ketika ia terus dijadikan starter oleh pelatihnya.
Ya, masih ingatkah kita dengan kejadian Martin Paes yang saat itu baru saja menjadi warga negara Indonesia dan telah diresmikan akan menjalani debutnya pada saat melawan Australia? Namun nyatanya Martin Paes dinyatakan mempercepat debutnya dengan bermain melawan Arab Saudi kala itu. Karena sesuai aturan Konfederasi Sepak Bola Asia, pendaftaran nama pemain untuk laga pertama kontra Arab Saudi dilakukan pada 5 Agustus. Hal ini membuat nama Paes tidak didaftarkan karena proses perpindahan Federasi Paes ke FIFA baru selesai pada tanggal 18 Agustus yang lalu. Meskipun di satu sisi Martin Paes sendiri mengaku tidak sabar untuk memperkuat timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Namun PSSI bekerja dengan satset dengan memberikan surprise kepada fans timnas Indonesia dan juga para pemain jika Martin Paes bisa tuh membela Arab Saudi. Sebuah kepastian itu diungkapkan langsung oleh manajer PSSI yakni Pak Sumarji usai kegiatan Match Coordination Meeting di Jeddah. Hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut. Ucap Pak Sumarji seperti yang dilansir dari situs resmi PSSI. Yap, melihat dari itu semua jelas kita langsung menoleh ke Pak Erick Thohir yang tahu bagaimana cara melobi ke atasan agar bisa pemainnya dimainkan di awal laga yang telah ditentukan. Dan mengaca dari Martin Paes, maka kami rasa bisa jadi 99% Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang. Ya, dalam laporan terbaru yang disampaikan oleh sekjen PSSI yakni Yunus Nusi, jika saat ini PSSI telah bekerja untuk memproses seorang striker keturunan. Namun di sini belum disebutkan siapa penyerang yang ada saat ini yang sedang diproses. Namun kami memprediksi bahwa ada 3 nama yang akan menjadi opsi, di antaranya Ole Romeni, Maliano Jonathan, dan Mauro Ziltra. Namun yang paling menonjol dan menyita perhatian ketika DPR yang sedang live berlangsung bersama salah satu televisi Kompas TV tentang incaran pemain naturalisasi PSSI selanjutnya akan didatangkan. Dan hal itu dispil langsung oleh DPR RI dan paling berpihak pada Ole Romeni. Ya, saya rasa kita punya Ole ya. Ole Romeni ini adalah pemain striker yang cukup mumpuni dan bisa menjadi harapan timnas dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat saya bilang ya. Kalau jangka panjang PSSI bisa cari. Tidak harus di Belanda. Banyak kan keturunan Indonesia ada di negara-negara lain. Siapa tahu ada yang dari Italia atau Brazil, kan kita nggak tahu juga. Selama ini kan fokusnya baru di Belanda kan gitu. Ya, yang paling dekat dan realistis adalah Mas Ole. Ya, jika benar-benar hal itu terjadi, maka kita mendapatkan kekuatan tim yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena timnas Indonesia saat ini masih memiliki kekurangan di lini serang. Karena saat ini masih dipastikan dengan adanya Wak Haji Ragnar, Orat Mangun, dan Rafael Struijk dirasa masih kurang. Dan untuk menutupi itu semua, kami rasa Ole Romeni adalah sosok yang pantas menjadi striker mematikan nomor 9 di timnas Indonesia yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Ketika kita melihat bahwa sosok Ole Romeni mempunyai visi yang fantastis, ia memiliki kecepatan, dia juga memiliki insting gol yang tinggi, serta perpaduan menyerang layaknya striker hantu. Ia bahkan ada di mana-mana untuk membuat kejutan demi kejutan gol yang ia lakukan. Jadi jika Ole telah menjadi pemain timnas, tentu kita akan merasa sangat bahagia tentang hal itu. Sesuatu kekurangan dan masalah utama sedikit-sedikit mulai teratasi, kan begitu? Yap, jadi itulah tadi bagaimana Kevin Dix yang secara tak sengaja buka-bukaan dengan kejutan bahwa dirinya bisa bermain lawan Jepang. Ole Ramone datang segera, bukan kaleng-kaleng, timnas semakin kuat dengan pemain barunya.